Shalom adik-adik di rumah, selamat pagi. Ya, bagaimana kabar adik-adik semuanya? Sehat ya, puji Tuhan. Kita masih bisa bersama-sama bersekutu, sekalipun di rumah masing-masing, tapi kita mau tetap bersuka cita, memuji nama Tuhan, berdoa bersama, dan nanti juga akan mendengarkan firman Tuhan, bersekutu bersama teman-teman. Nah, kembali lagi kita di Sekolah Minggu Online GKJ Joyodiningrat. Baik, pagi hari ini bersama dengan Kak Lala, tapi Kak Lala nggak sendirian nih adik-adik. Kak Lala bersama dengan Kak Regina. Halo Kak Regina. Oke, di sini kita mau sama-sama semangat memuji Tuhan ya. Kita mau bersekutu bersama-sama, tapi sebelumnya adik-adik di rumah harus menyiapkan posisi duduk, sikap yang tenang, sikap yang sopan, karena kita mau menghadap kepada Tuhan Yesus. Kita mau berdoa dulu ya adik-adik di rumah ya. Sekarang kita mau lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala sebelum kita memuji nama Tuhan, sebelum kita memulai sekolah minggu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan Yesus yang memberikan kami kesehatan, Tuhan Yesus juga yang memberikan berkat kepada kami, sehingga anak-anak-Mu boleh bersama-sama bersekutu di Sekolah Minggu Online GKJ Joyodiningrat. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berikan sukacita kepada kami, Tuhan Yesus yang berikan kedamaian kepada kami, anak-anak-Mu, karena kami mau bersama-sama bersekutu dan mendengarkan firman Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, Tuhan yang berkati kami, Tuhan yang berkati sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, nah Kak Lala mau tanya nih sama adik-adik di rumah. Adik-adik sudah siap belum mendengarkan, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap? Oke, kalau Kak Lala tanya, sudah siapkah untuk memuji Tuhan? Adik-adik di rumah jawab ya, aku siap Tuhan, gitu ya. Oke, kita coba. Adik-adik di rumah siapkah untuk memuji nama Tuhan? Oke, sekali lagi yang lebih semangat ya, biar Tuhan Yesus tahu kalau adik-adik di rumah sukacita dan semangat untuk memuji nama Tuhan. Sudah siap memuji nama Tuhan? Oke, luar biasa ya adik-adik di rumah, sangat semangat semuanya. Tuhan Yesus juga tahu bahwa kita bersukacita nih, kita semangat nih mau memuji nama Tuhan. Baik, Kak Regina, kalau gitu kita mau sama-sama memuji nama Tuhan dengan riang. Kita mau dengan bertepuk tangan, dengan menari, dengan menyerukan suara yang keras, kita memujikan Ku Masuki Gerbangnya. Dengan sukacita ya adik-adik ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi lebih semangat. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yeay, tepuk tangan semuanya buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, adik-adik di rumah, pujian tadi kan kita menyatakan nih bahwa kita semuanya sukacita, kita semuanya bergembira, kita semuanya riang ya memuji nama Tuhan dengan sukacita.
Nah, sukacita itu adalah pemberian juga dari Tuhan Yesus ya. Kita bisa memuji nama Tuhan, kita bisa berdoa dengan hati yang sukacita, itu karena pemberian Tuhan Yesus. Tapi banyak sekali, lebih banyak dan sangat banyak juga berkat Tuhan Yesus yang lain yang tidak bisa kita hitung ya. Adik-adik masih bisa bersekolah minggu sekalipun di rumah, adik-adik masih diberikan kesehatan, masih bisa bangun tidur ya di pagi ini ya dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat ya. Adik-adik juga masih bisa melihat sinar matahari. Nah, itu semua adalah berkat Tuhan yang luar biasa ya adik-adik ya. Amin adik-adik ya. Oke. Nah, pada hari ini, pada pagi hari ini, karena Tuhan Yesus sudah memberkati kita dengan begitu banyaknya, dengan begitu luar biasa, kita mau menyatakan ucapan syukur kita dengan memujikan aku diberkati. Dengan penuh semangat lagi ya adik-adik ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Sekali lagi, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Semuanya diberkati Tuhan. Sekali lagi, semuanya diberkati Tuhan. Yeay, puji Tuhan, kita semua masih bisa merasakan berkat Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Karena kasih Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Nah, adik-adik di rumah, saat ini Kak Lala mau tanya, adik-adik sudah memuji nama Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Saat ini adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siap ya? Baik, kalau begitu kita mau menyiapkan hati kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau menaikkan pujian kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah menyatakan berkat-Nya, karena Tuhan Yesus adalah Bapa yang begitu mengasihi adik-adik di rumah ya, sehingga kita masih bisa merasakan kasih Tuhan dan berkat-berkat Tuhan Yesus. Nah, karena itu kita mau memujikan Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia. Dapat memanggilmu Bapa, kau beri yang
Bapa yang kekal. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau sama-sama berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, anak-anak-Mu. Kami boleh memuji Tuhan Yesus, kami boleh berdoa, kami boleh dengan sukacita memuji, memuliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan siapkan hati kami, supaya kami sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan Yesus dan dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Bu Endang. Karena itu kita mau panggil bersama-sama ya. Kak Lala hitung 1 sampai 3 ya. Kita mau panggil bersama-sama. 1, 2, 3. Bu Endang. Ya, sekali lagi ya. Kurang keras, kurang semangat nih adik-adik ya. 1, 2, 3. Bu Endang. Iya, saya datang. Iya. Halo Bu Endang, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Luar Mbak? biasa, sehat Bu. Kak Lala, Kak Regi, ya semua semangat ya, semua sehat. Sehat, ya. semangat. Ya, memang untuk anak-anakku di rumah, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semua sehat ya? Ya, sudah siap semuanya untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam acara Sekolah Minggu GKJ Joyo Diningratan. Puji Tuhan, walaupun tadi sudah dikatakan Kak Lala, Kak Regi, bahwa kita tidak bisa berjumpa, tidak bisa bertemu, tetapi kita tetap bisa bersua melalui virtual, melalui sekolah minggu online pada pagi hari ini. Ya, walaupun kita tidak ketemu, tetapi kita tetap semangat untuk kita mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Apa kabar untuk anak-anakku di rumah yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang pinter-pinter, pokoknya semuanya hebat ya. Semuanya hebat. Kak Regi hebat, Kak Lala hebat, adik-adik, anak-anak sekolah minggu di rumah juga semuanya hebat. Anak-anak sekolah minggu GKJ Joyo Diningratan semuanya hebat, puji Tuhan. Ya, mari kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Untuk sekolah minggu kali ini kita nanti akan belajar tentang bagaimana ya kita bisa mengalah, tetapi bukan berarti kalah. Ya, mengalah bukan berarti kalah. Mari kita akan belajar dari firman Tuhan dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 13. Sudah siap anak-anakku di rumah? Alkitabnya sudah dibuka. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 13. Ya, itu nanti bisa dibaca bersama mama, bersama papa, ya, bersama kakak atau adik di rumah, ya. Bisa dibaca nanti bergantian, ya, di rumah, gitu ya. Dan nanti isinya dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13 itu adalah bagaimana Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk bertindak kasih, melakukan kasih terhadap orang-orang di sekitar kita. Walaupun kita melakukan kasih itu dengan kita mau mengalah. Karena mengalah bukan berarti kalah. Ingat itu ya. Tuh, nanti bisa dibaca dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13 dibaca bersama-sama dengan bisa tadi ya dengan ayah, ibu, adik, kakak
gitu ya, supaya bisa tahu apa toh ya ajaran yang ada di situ, adik-adik harus melakukan apa ya sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian kita akan menerima ayat nats kita pada saat ini, yaitu dari Mazmur 149 ayat 4. Ya, sudah dibuka. Mazmur 149 ayat 4. Yuk dibaca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Saya ulangi, sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Nah, apa hubungannya dengan tema kita tadi bahwa mengalah bukan berarti kalah. Nah, sekarang Kak Tata, pernahkah melakukan perbuatan yang menunjukkan Kak Tata mengalah terhadap siapa? Coba diceritakan itu. Pernah dulu waktu sama kakak. Sama kakak, mungkin waktu kecil kan sering rebutan apa gitu, mainan, biasa ya, apa itu ya, sama kakak, terus ya sudah akhirnya mengalah. Kadang-kadang juga kakak yang mengalah seperti itu. Ya, bagaimana rasanya kalau bisa mengalah gitu? Bagaimana rasanya? Rasanya mungkin pertama tidak mau karena mungkin merasa itu juga punya saya, seperti itu juga hak saya. Tapi semakin kita mau mengalah, semakin kita mau merelakan, mengikhlaskan, ya ada sukacita. Ada sukacita, ya. Ada damai sejahtera. Ya. Kalau Kak Regi pernah mengalah dalam apa? Oh ya, itu yang mengalah kakaknya atau lebih banyak adiknya yang mengalah? Mengingat Kak Regi kan paling kecil ya, itu apakah sering Kak Regi yang mengalah atau sering kakaknya yang mengalah? Sama-sama ya, sama-sama anak Tuhan itu memang tidak boleh pegang egonya sendiri ya. Kita tidak boleh ini, tapi kita harus mau mengalah. Demi apa kita mengalah? Demi kebaikan bersama, demi memberikan sukacita bersama. Tidak hanya orang yang kita mau mengalah, ya, orang itu menjadi sukacita, bukan hanya orang itu saja, tetapi hati kita ternyata juga ada damai sejahtera dan sukacita. Nah, anak-anakku, Ibu punya satu cerita ya, tolong diperhatikan baik-baik, didengarkan baik-baik ya. Sudah siap ya? Ya. Ada dua orang bersahabat seperti Kak Regi dan Kak Lala juga bersahabat ya. Ada dua orang bersahabat. Dia bernama Thomas dan Tata. Ya, di sini ada Kak Lala, tapi itu Thomas dan Tata. Dia sejak kecil dia bersahabat, ya, bermain bersama, sekolah bersama karena rumahnya berdekatan. Dan biasanya dua bersahabat itu kalau pergi ke sekolah atau bermain itu pasti naik sepeda. Nah, pada suatu saat si Tata ya dia main ke tempat Thomas, tetapi dia tidak memakai sepeda seperti biasanya. Sehingga Thomas juga agak heran. Loh, kamu kesini naik apa? Mana sepedamu? Aku nggak naik sepeda, saya tadi jalan kaki. Lah kenapa? Di mana sepedamu? Sepedaku rusak. Lah kok tidak diperbaiki? Minta tolong ayah untuk memperbaiki. Iya,
tadi juga sudah diperbaiki, tetapi kata ayah karena ini sudah usang sehingga tidak bisa diperbaiki. Akhirnya itu saya tinggalkan di rumah dan aku jalan kaki. Padahal aku sangat membutuhkan sepeda itu. Gitu keluh kesah si Tata. Nah, Thomas sebagai sahabatnya dia juga ingin menolong si Tata. Dia kasihan, ya. Dia kasihan kalau sahabatnya itu bersedih gitu. Terus dia ingat bahwa ya tadi di kelurahan ada pengumuman, ya, ada perlombaan lari. Siapa yang menang? Hadiahnya adalah sepeda. Nah, itu diceritakan kepada Tata. Yuk Tata, kamu harus semangat yuk. Kita ikut lomba lari itu, nanti kalau kamu menang dapat hadiah sepeda. Oh iya, saya membutuhkan sekali sepeda. Ya, saya akan ikut lomba itu. Ya, mudah-mudahan saya nanti meraih kemenangan sehingga saya beroleh sepeda itu. Nah, apa yang dilakukan Kak Regi, Kak Lala kalau ada mau ikut lomba, apa yang dilakukan? Mestinya latihan dulu, ya, latihan untuk dia bisa lari sekencang-kencangnya. Nah, mereka berdua setiap hari setelah PJJ gitu ya, dia latihan, nanti dilanjutkan sore gitu, nanti dilanjutkan pagi sebelum PJJ. Nah, yang paling getol untuk latihan adalah si Tata karena dia sangat-sangat menginginkan sepeda itu. Nah, karena begitu semangatnya untuk latihan, si Tata sampai tidak memikirkan kesehatannya, tidak memikirkan dia istirahatnya, tidak memikirkan dia makanan yang harus mengandung asupan gizi, ya. Dia sampai lupa makan, ya, lupa istirahat. Pokoknya dia yang penting aku nanti menang lomba lari dan aku mendapatkan sepeda. Sehingga aku menjadi punya sepeda lagi. Sepedaku yang sudah rusak, sudah tidak dipakai, tidak bisa dipakai. Nah, aku nanti dapat gantinya dari menang lomba ini. Nah, karena dia begitu, ya, getolnya untuk latihan sehingga mengganggu kesehatannya karena tidak seimbang antara istirahatnya, antara makannya, ya, ini tidak seimbang sehingga dia kecapean, akhirnya dia sakit. Aduh, apa yang terjadi kalau Tata sampai sakit? Bagaimana nanti, padahal ini waktunya sudah mendekat untuk lomba, bagaimana ini, gitu ya. Itu padahal Tata sudah kepayahan, dia sudah sangat lemah tubuhnya, dia tidak bisa latihan lagi, dia berbaring saja, ya. Thomas juga bingung melihat temannya seperti ini, terus piye engko sing ngarep lomba, piye sing iso menang kalau badannya tidak sehat. Itu. Nah, sampailah pada hari perlombaan itu, ya. Tata karena semangatnya dia pokoknya aku harus ikut. Terus si Thomas sahabatnya itu dia menyemangati, ya sudah, ayo ikut, ya, ikut semampumu, ya, semoga kamu menang. Itu. Akhirnya mereka berdua lomba dengan teman-temannya banyak tentunya, ya. Gini, Thomas dengan semangatnya lari, Tata dengan semangatnya lari, teman-temannya juga dengan semangat lari, ya, supaya dapat meraih juara. Nah, ketika Thomas sudah lari gitu, dia ingat, lah Tata di posisi mana ya? Dia lihat, tengok belakang, loh kok masih jauh di sana? Dan Tata kelihatan sangat kelelahan sekali. Dia
nafasnya berangsur-angsur seperti itu, dan dia sudah larinya terseok-seok gitu. Aduh, bagaimana ini gitu ya. Tetapi karena itu tadi pandangannya supaya mendapatkan sepeda, si Tata dengan bersusah payah dia melanjutkan larinya itu. Nah, Thomas tahu ya, kalau Thomas memikirkan dirinya sendiri, wah aku harus menang gitu ya, tidak memikirkan Tata sahabatnya, dia tentunya sudah lari, sudah mencapai finish tadi ya toh, karena teman-temannya yang lain juga masih jauh di belakang. Tetapi Thomas mengingat dia mau mengalah demi Tata. Ya wis lah, biar pokoknya Tata biar ini yang dia masuk finish duluan gitu ya. Itu terus Thomas memperlambat larinya supaya Tata bisa mengejarnya gitu. Terus Thomas melambatkan larinya, kemudian Tata semangat karena apa? Ternyata Thomas masih berada di depannya dekat gitu. Udah Tata menjadi semangat, dia lari dengan sekuat tenaga. Nah, akhirnya sampai mau mencapai garis finish, Thomas sengaja untuk memperlambat langkahnya biar Tata yang masuk duluan gitu ya. Tata semakin semangat karena sudah di depannya, sudah garis finish ya, dia semangat, dia langsung melompat, akhirnya dia bisa melampaui garis finish. Akhirnya yang menang adalah siapa? Yang menang Tata ya, yang menang Tata. Apakah Thomas kemudian dia merasa kecewa karena yang menang Tata, yang mendapatkan sorak-sorai Tata? Tidak, karena Thomas mau mengalah. Thomas mau mengalah demi Tata. Hasilnya apa? Hasil mengalah dari Thomas apa? Tata menjadi juara, dia menjadi bahagia, sukacita, menjadi percaya diri. Ya, ternyata aku mampu meraih juara, gitu ya. Nah, apakah berarti Thomas kalah dalam perlombaan itu? Tidak. Thomas mengalah, dan mengalah itu bukan berarti kalah. Nah, anak-anakku di rumah, pernahkah anak-anakku juga mau mengalah terhadap mungkin adiknya, mungkin terhadap kakaknya, mungkin terhadap teman-temannya kalau bermain bersama ya. Kalau memang anak-anakku belum pernah mau mengalah, pokoknya iki dolananku dhewe, punyaku sendiri, orang lain terserah gitu ya. Itu tidak boleh seperti itu. Tetapi anak-anakku ya, dimanapun kalian bermain bersama ya, mungkin di sekolah, mungkin di rumah, mungkin dalam keluarga itu ya, itu janganlah kamu pegang egomu, tetapi maulah kamu untuk mengalah. Mengalah bukan berarti kalah. Mengalah adalah untuk membawa kepada kebaikan bersama, sukacita, damai sejahtera. Tidak hanya orang lain yang kamu mau mengalah terhadap dia, tetapi kamu sendiri juga merasakan sukacita dan damai sejahtera. Itu tadi sudah dirasakan oleh Kak Regi, sudah dirasakan oleh Kak Lala ya. Ada rasa sukacita kalau kita mau mengalah. Nah, anak-anakku di rumah yang sangat Ibu sayangi, tentang perlombaan tadi ya, mengalah
hasilnya adalah untuk sukacita. Nah, kalau di dalam nats kita tadi, di dalam Mazmur 149 ayat 4, sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Mengalah itu juga berarti harus rendah hati. Kalau tidak rendah hati, tentunya kita tidak bisa mengalah ya. Mengalah itu bekalnya harus rendah hati. Nah, kalau rendah hati, Tuhan menjanjikan apa? Tuhan menjanjikan mahkota. Wah, mahkota. Mahkotanya apa? Mahkotanya adalah keselamatan. Puji Tuhan, ya. Keselamatan itu yang penting. Siapa yang akan memberikan keselamatan? Juru selamat kita, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus, ya. Semua anak-anakku di rumah cinta pada Tuhan Yesus ya. Cinta pada Tuhan Yesus ya. Nah, Tuhan Yesus yang akan memberikan keselamatan kepada kita. Kalau kita mau merendahkan hati kita kepada orang lain, kita mau mengalah terhadap orang lain, maka Tuhan akan memberikan mahkota, ya, mahkota, yaitu mahkota keselamatan. Nah, mau mengalah ya anak-anakku, jangan rebutan ya sama adiknya, jangan membuat nangis adiknya atau adiknya yang membuat nangis kakaknya karena bersih tegang dengan segala sesuatu yang mungkin itu menjadi barang kesukaan kita atau apa gitu ya. Itu janganlah kita pegang ego kita, tetapi hendaklah kita mau merendahkan diri, mengalah terhadap orang lain demi kebahagiaan bersama. Demikian Kak Tata dan juga Kak Regi, cerita tadi semoga bisa membawa kita semua untuk dapat melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, ya, kita untuk memulai hidup dengan mau mengalah, karena mengalah bukan berarti kalah. Tuh, ya. Sampai di sini dulu ya untuk firman Tuhan pada kali ini. Kita tetap menjaga kesehatan ya di rumah. Kalau ini masih masa pandemi seperti ini, anak-anak masih PJJ ya, kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan dengan 5M. Ayo, 5M. M yang pertama, mencuci tangan. M yang kedua, memakai masker. M yang ketiga, menjaga jarak. M yang keempat, menghindari kerumunan. M yang kelima, mengurangi mobilitas. Anak-anakku, ora ketemu, tetap sinau. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita akan satukan hati, kita akan mengucap syukur pada Tuhan setelah kita menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, jikalau pada saat ini Engkau memberikan firman-Mu yang begitu indah untuk kami anak-anak-Mu sekolah minggu di GKJ Jayadiningrat. Biarlah Bapa, anak-anak-Mu semakin cinta Engkau, anak-anak-Mu boleh menjalankan setiap apa yang Engkau kehendaki. Untuk kali ini kami beroleh pembelajaran bahwa mengalah bukan berarti kalah. Ajarilah kami Bapa untuk merendahkan hati kami, untuk mau mengalah terhadap segala sesuatu yang kami harus mengalah terhadap orang-orang di sekitar kami. Terima kasih oh Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, monggo Mbak Tata
Kak Regi, dilanjutkan. Ini Bu Endang mau minta pamit Baik, dulu. sebelumnya kita Ya. mau berterima kasih kepada Bu Endang. Kita ucapkan sama-sama ya adik-adik di rumah ya. 1, 2, 3. Terima kasih Bu Endang. Ya, sama-sama. Sampai jumpa lain Sampai waktu. jumpa. Baik, puji Tuhan adik-adik semuanya, kita boleh mendengarkan firman Tuhan ya dari Bu Endang tadi. Mengalah bukan berarti kalah. Nah, kita belajar untuk mengalah kepada sesama, kepada kakak, adik ya, kepada saudara-saudara kita. Nah, sebentar lagi sekolah minggu online akan kita akhiri, tapi adik-adik di rumah jangan sedih, karena kita masih bisa memuji nama Tuhan setiap hari, setiap jam, setiap detik ya adik-adik di rumah ya. Adik-adik jangan lupa terus berdoa, karena Tuhan Yesus terus menemani adik-adik di rumah saat belajar, saat bermain ya, saat beraktivitas, saat berolahraga ya adik-adik di rumah ya. Karena itu kita mau bersama-sama memujikan satu lagu, satu pujian penutup, Kudaki Gunung yang Tinggi. Kudaki, daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi dengan penuh semangat ya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Gerak semuanya ya. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Baik, terima kasih adik-adik semuanya untuk sekolah minggu online pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik tetap jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker bila keluar di rumah, rajin mencuci tangan, dan juga rajin berolahraga, makan teratur, tidur juga teratur ya adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.